Di episode 5A sebelumnya Miranda yang membawa anaknya untuk diterapi gangguan psikologisnya oleh Lydia, dan Miranda pun diminta nunggu di luar sedangkan Brandon masuk ruangan bersama Lydia, hal itu supaya terapinya berjalan dengan lancar. Episode 5B pun dibuka. Miranda setelah nunggu beberapa lama, Lydia pun keluar dan menjelaskan penyebab anaknya terganggu gangguan psikologis atau lebih disebut penyakit mental perubahan perilaku. Miranda yang merasa bersalah kurang menutupi kemarahannya saat di depan Brandon yang membuat Brandon anaknya terkena penyakit mental. Namun dengan itu Miranda berbalik bertanya kepada Lydia, apa jadinya kalau Raya anaknya Kinan mengalami hal yang sama ketika tidak sengaja Kinan dan Aris berantem di depan Raya gara-gara Aris selingkuh. Lydia pun hanya terdiam. Scene pun berpindah. Lola yang membantu Kinan untuk melacak Nomer berhasil menemukan identitas dari Nomer tersebut, karena Lola sudah tahu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah selingkuhan suaminya Kinan. Sejenak membuat Lola berpikiran bahwa Kinan bukan membantu saudaranya, akan tetapi Kinan sendirilah yang sengaja menutupi masalahnya dari Lola. Malam pun tiba, Kinan yang sedang menemani Raya sambil dibacain dongeng. Kinan saya melihat Raya, wajahnya Raya seperti lagi sedih. Hal itu membuat Kinan bertanya, Raya pun ternyata sedang menantikan ayahnya yang belum pulang juga. Ia merasa kecewa dan Raya yang polos kalau ayahnya sudah berjanji bilang ke Raya, kalau ayahnya tidak akan pulang malam lagi. Mendengar perkataan Raya, Kinan mencoba untuk menenangkan Raya kalau ayahnya sibuk kerja dan sebentar lagi pulang, dan Raya pun sedikit kembali tersenyum dan diminta untuk tidur. Scene berpindah. Lydia yang sudah berada di parkiran mengajak Aris untuk bertemu dan menjelaskan maksud dari perkataan Miranda kemarin. Lydia yang merasa Miranda sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Aris. Aris yang menjelaskan kenapa Miranda bisa mengetahui perselingkuhannya, bahwa Miranda yang tidak sengaja melihatnya selingkuh di dalam mobil dengan Lydia. Hal itu membuat Lydia kenapa Miranda bisa berpikiran kalau yang dilihat mereka dalam mobil Aris selingkuh. Lalu Aris pun menjawab karena mereka tidak tahu yang Miranda pikirin tentangnya, dan terus membuat Lydia agar tidak ada yang harus dikhawatirkan. Di sisi lain Kinan yang bertemu dengan Lola, mencoba meminta data yang sudah ia lacak. Kemudian Lola pun bertanya kalau saudaranya butuh ditemani untuk ke alamat tersebut. Lola dan temannya bersedia menemani. Lalu Kinan pun langsung mengucapkan terima kasih dan izin pergi. Di malam hari Kinan yang sedang mencatat alamat Lydia dengan penuh emosi dan kesal, ia pun melepar pensilnya yang membuat foto bingkai bersama Aris terjatuh. Pagi pun tiba, Kinan yang sedang mencari alamat Lydia di Bandung dan menanyakan kepada resepsionis, tiba-tiba ada seseorang menemuinya, dan Kinan berpura-pura menjadi saudaranya. Karena tidak mau ketahuan namanya, Kinan pun memakai nama samaran yaitu Saridot dan Kinan pun izin pergi kepada seseorang yang menemuinya. Setelah Kinan pergi ternyata orang yang menemuinya tadi adalah teman dekatnya Lydia. Ia pun langsung menghubungi Lydia kalau ada seseorang yang mencarinya dengan disebutkan ciri-cirinya kepada Lydia, dan Lydia pun berpura-pura mengenali orang yang mencarinya itu kepada temannya, dan ia mencoba agar temannya tidak bertanya-tanya lagi. Scene berpindah. Aris yang sedang berada di apartemen Lydia, terlihat Lydia seperti orang ketakutan karena ia mulai terancam dengan Kinan yang sedang mencarinya. Aris yang terus menenangkan Lydia agar jangan terlalu khawatir. Lydia yang takut jika nanti ada Kinan memasuki kamar apartemennya. Karena diliputi kekhawatiran, Lydia mencoba untuk pindah apartemen, akan tetapi Aris terus menenangkannya, kalau Kinan dengan kondisi hamil besar tidak akan berani mempertaruhkan keselamatan bayinya dan dirinya untuk pergi jauh-jauh ke Bandung dan seketika Lydia merasa akan aman-aman saja. Scene berpindah. Kinan yang masih terus mencari informasi Lydia, mendengar Aris pulang ia langsung segera membereskan catatannya. Ketika masuk Aris mencoba untuk mencari informasi di mejanya Kinan, karena mau diam-diam mencari informasinya, Kinan diminta untuk membawakan cemilan di bawah, yang membuat Aris leluasa mencari informasi tersebut yang sudah disembunyikan istrinya Kinan. Ketika lagi menggeledah, Kinan yang sudah tahu maksud dari Aris yang merasa ada yang aneh, lalu tiba-tiba Kinan kembali dengan cepat. Hal itu membuat Aris terkejut, dan sampai Kinan bertanya lagi apa di depan meja, Aris yang pintar terus mencari alasan yang membuat Kinan tidak curiga. Ya tetap saja ketika Kinan menutup pintu, Aris kembali menggeledah dan Kinan melakukan hal yang sama membuka pintu dengan cepat.
Di pagi hari, Kinan yang mendandani Raya untuk bersiap berangkat sekolah. Raya pun sedikit bercerita kepada ibunya kalau Brandon yang sudah cerita ke Raya karena ia diterapi dengan dokter yang cantik dan bernama Lydia. Sontak membuat Kinan yang mendengar sedikit kaget. Lalu Raya pun pergi bersama ayahnya. Kinan yang langsung ke kamarnya dan membuka catatan tentang Lydia, seorang psikolog. Scene berpindah di jam makan siang Aris dan dengan dua temannya saling mengobrol bercanda satu sama lain. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Aris dapat panggilan yang mengantarkan pesanan Lydia. Hal itu membuat kedua temannya berpikiran siapa Lydia itu. Aris yang enggak mau membahasnya langsung berkata Lydia itu kliennya. Sampai kedua temannya berpikiran apakah Kinan punya detektif mata-mata Aris. Aris yang enggak mungkin Kinan punya mata-mata. Lalu scene berpindah di malam hari. Kinan yang melihat Aris sering tidur duluan, yang membuatnya merasa aneh dengan suaminya, sampai-sampai Kinan terlelap dan bermimpi sedang bermain layangan bersama Aris dan Raya, hingga pada akhirnya Kinan disuruh memegang layangan sendirian, dan Aris bersama Raya berjalan pergi menjauhi Kinan yang ditinggalkan sedang memainkan layangan, hingga tiba-tiba layangan itu putus, dan Kinan terus memanggil Aris dan Raya, hingga ia terbangun dari mimpinya, sambil memanggil Aris. Ketika melihat di sampingnya Aris tidak ada, sontak membuat Kinan panik, hingga ia langsung mencari Aris dan Raya. Ketika melihat ke bawah ternyata, oke, jadi penasaran aja kan guys apa yang Kinan lihat sampai terlihat di wajahnya seperti orang terkejut. Jadi bagaimanakah kelanjutannya, ditunggu ya di episode 6-nya. Jadi semakin seru dan mengundang penasaran kan dengan ceritanya. Oke ya guys, jadi itu alur atau review dari layangan episode 5B. Untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, di subscribe ya, dan terima kasih sudah berkunjung ke channel ini.